Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 26 November 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama. Masa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI menggeruduk kantor Bupati Pelalawan. Mereka melakukan unjuk rasa terkait upah minimum kabupaten atau UMK Pelalawan tahun 2022 yang hanya naik 2%. Masa FSPMI menolak besaran UMK 2022 yang telah ditetapkan Dewan Pengupahan Kabupaten atau DPK pada Senin lalu. Selengkapnya akan disampaikan rekan Johannes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Johannes. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda bagaimana jalannya aksi unjuk rasa para buruh ini? Apa saja keluhan yang mereka sampaikan saat itu? Baik rekan Dea dan semua Tribuners dimanapun berada, masa dari Forum Serikat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggeruduk kantor Bupati Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis lalu, sekitar pagi hari. Puluhan masa datang pada pagi hari dan langsung disambut oleh para petugas keamanan baik dari personil Polres Pelalawan, Polsek, Pangkalan Kerinci, dan juga Satpol PP. Secara umum, masa atau perjalanan demonstrasi berlangsung cukup aman dan lancar karena setelah masa tiba di kantor bupati langsung diajak berdialog oleh petugas keamanan sehingga kemudian mereka diarahkan ke ruang auditorium lantai 3 kantor bupati untuk melakukan dialog bersama Bupati Pelalawan dan Kapolres Pelalawan. Adapun yang menjadi tuntutan daripada masa pekerja buruh ini yakni mereka tidak menerima atas UMK yang ditetapkan UMK Kabupaten Pelalawan tahun 2002 yang ditetapkan hanya naik 2% atau naik 60.000 dari UMK sebelumnya. Mereka menginginkan angka itu kembali dinaikkan kembali. Demikian rekan Dea. Iya, lalu berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, berapa keinginan mereka UMK tahun 2022 ini naik? Baik, masa FSMPI ini meminta kenaikan UMK sekitar 7% atau 200.000 lebih jika dirupiahkan. Karena pada tahun lalu UMK hanya bersekitar 3 juta 2.000 rupiah lebih dan dinaikkan hanya dengan 3.062.000. Hal itu dinilai kurang layak bagi buruh atau pekerja di Kabupaten Pelalawan, khususnya bagi pekerja di sektor perkebunan. Sama-sama diketahui Provinsi Riau dan juga Kabupaten Pelalawan merupakan sektor perkebunan yang cukup luas. Hal ini yang memicu masa melakukan unjuk rasa. Bahkan jika dikaji-kaji perharinya kenaikan itu hanya Rp2.000 per hari. Bahkan mereka juga mengatakan hanya untuk membayar toilet saja tidak cukup. Makanya harus diminta untuk kenaikan kembali. Demikian rekan Dea. Iya, lalu rekan Johannes, bagaimana respon Bupati Pelalawan sendiri menanggapi aksi unjuk rasa dan juga permintaan massa ini? Baik, rekan Dea, dalam proses dialog yang dilakukan di ruang auditorium lantai 3 kantor Bupati, baik itu dihadiri oleh Bupati Pelalawan Haji Jukri dan didampingi Kapolres Pelalawan serta beberapa pejabat dari Disnaker Kabupaten Pelalawan, dialog cukup berjalan cukup alot karena memang saat ini UMK yang tahun 2022 yang telah ditetapkan sudah berproses ke pemerintah Provinsi Riau. Bahkan rekomendasi PMK sudah sampai ke meja gubernur untuk meminta persetujuan. Alhasil tuntutan daripada pekerja itu tidak bisa lagi diakomodir. Karena memang pada saat penetapan UMK dalam Dewan Pengupahan Kabupaten ada perwakilan serikat pekerja yang menyetujui besaran UMK itu. Alhasil memang tidak diterima lagi aspirasi daripada pekerja ini. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Johannes Tanjung untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Kepulauan Riau, Tribuners. Sebuah kapal kargo dari Natuna telah mengalami kandas dan tenggelam di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Natuna, Maxianus B. Kabel. Kapal yang kandas dan tenggelam itu bernama Sumber Cahaya, diketahui milik seorang pengusaha di Natuna, NATO. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Batam. Kini sudah bergabung bersama kami rekan Ilham Muhammad. Halo rekan Ilham. Ya, halo rekan Dea.
Iya, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan terkait kronologi kapal sumber cahaya ini bisa tenggelam. Baik rekan Dea dan Tribuner semua. Jadi bahwa di akhir tahun biasanya di wilayah Kepulauan Riau dan juga Indonesia pada umumnya yang terdiri dari pulau-pulau itu setiap akhir tahun akan mengalami cuaca ekstrim yang tidak jarang mengakibatkan bencana. Nah, salah satunya adalah sebuah peristiwa yang menimpa salah satu pengusaha dari Natuna, yaitu salah satu pengusaha ini adalah NATO, di mana dia memiliki sebuah kapal kargo yang sedang melakukan pelayaran dari Natuna menuju ke Jakarta. Dan peristiwa tersebut ya di tengah perjalanan mereka di sekitar wilayah Kepulauan Seribu pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 lalu, di mana kapal tersebut mengalami menantang badai ya, cuaca ekstrim dan kemudian sehingga mengakibatkan kapal bocor dan kemudian tenggelam dia. Iya. Lalu atas peristiwa ini, apa ada korban jiwa? Baik rekan Dea, jadi menurut keterangan yang kita terima dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, itu Mexianus Pekapol, menjelaskan bahwasanya dari peristiwa tersebut diketahui kapal kargo sumber cahaya tersebut membawa 15 kru awak kapal, di mana dari 15 orang tersebut berhasil diselamatkan ya, diselamatkan oleh KN SAR Tetuka dengan person boat itu 8 orang. Nah, sebelum diselamatkan oleh KN SAR Tetuka, ternyata kru dari kapal kargo sumber cahaya ini berhasil diselamatkan oleh kapal NMS Acceleration dan dibawa ke tempat pengeboran minyak dan kemudian dijemput dari KN SAR Tetuka. Begitu rekan dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Batam, rekan Ilham untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Wali Kota Serang, Syafruddin, membantah honor guru non-PNS di Kota Serang hanya Rp200.000 seusai menghadiri upacara peringatan Hari Guru Nasional di Kota Serang pada Kamis 25 November 2021 kemarin. Syafruddin mengatakan juga akan memberikan kadedah Rp200.000 setiap bulannya. Dan untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami jurnalis dari Tribun Banten, ada rekan Milda Niati yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Milda. Halo rekan Dea ya. Iya rekan Milda, sebelumnya bisa Anda informasikan terlebih dahulu berapa jumlah guru honorer di Kota Serang dan juga berapa yang sudah menerima insentif kadedah ini? Ya, baik rekan Dea. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, bahwasanya jumlah guru non honorer yang ada di Kota Serang itu sebanyak 3.000. Namun yang baru mendapatkan intensif dari pemerintah Kota Serang setiap bulannya baru 2.000 orang. Dan jadi tercatat sebanyak 1.000 guru masih belum menerima intensif di Kota Serang. Begitu rekan Dea. Iya. Lalu berapa jumlah guru yang belum menerima ini bisa Anda informasikan lebih jelasnya? Jumlah guru yang belum menerima itu sebanyak 1.000 orang, itu mereka belum menerima kadedah sebanyak 200.000. Namun sebelumnya mereka sudah mendapatkan gaji dari dana bos setiap jamnya itu senilai Rp25.000, begitu rekan Dea. Namun rencananya pemerintah Kota Serang ini akan fokus kepada pemberian kadedah untuk 1.000 guru yang belum mendapatkan intensif tersebut, begitu rekan Dea. Iya, terakhir rekan Belda, apa langkah yang akan dilakukan oleh Pemkot selanjutnya terkait hal ini? Ya, bisa diulangi. Ya, rekan Belda, apa langkah yang akan dilakukan Pemkot untuk selanjutnya dalam hal ini? Ya, untuk selanjutnya Pemkot Serang berencana akan menambah honor guru menjadi 50.000, jadi totalnya Rp 250.000 untuk intensifnya. Namun Pemkot Serang meminta agar para guru tersebut dalam kinerjanya itu lebih baik lagi dan lebih rajin lagi, begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Belda untuk informasi Anda dari Serang, Banten. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Utara. Ratusan pekerja migran Indonesia atau PMI dideportasi dari kota Kinabalu, Malaysia, tiba di pelabuhan Tunontaka, Nunukan.
Kasih Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Nunukan Arbain mengatakan sebelumnya pihak kerajaan Malaysia meluluskan atau mengizinkan 150 PMI dari kota Kinabalu. Namun saat dilakukan pemeriksaan swab PCR di Tawau, Malaysia, ada PMI yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Febrianus Felis, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Felis. Ya, halo rekan dia. Felis, berdasarkan informasi yang sudah Anda terima, bisa Anda informasikan kondisi ratusan PMI saat ini yang dideportasi dari kota Kinabalu kemarin sore? Baik, betul dia. Sebanyak 148 PMI yang terdiri dari laki-laki dewasa sebanyak 108 orang, perempuan dewasa 27 orang, anak laki-laki 9 orang, dan anak perempuan 4 orang. Dan dari keterangan Kasih Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat BP2 Nunukan Arbain mengatakan bahwa dari 148 PMI itu sebagian besar mengalami sakit, dan sebagian besar sakit yang mereka derita adalah penyakit gatal-gatal pada kulit yang diduga memang terjangkit pada saat mereka menjalani masa tahanan di Rumah Merah atau penjara Malaysia. Dan sebagian juga mengalami stroke, dan ada juga yang memang tidak bisa jalan sama sekali. Dari keterangan Arbain sendiri, terhadap mereka yang mengalami sakit tersebut akan dilakukan rujukan awal ke puskesmas untuk diperiksa, dan apabila memang harus dirujuk ke rumah sakit akan dilakukan. Dan sebagian besar juga rata-rata yang terkena stroke memiliki keluarga di Kabupaten Nunukan sehingga dilakukan perawatan langsung oleh keluarga mereka. Begitu rekan Dea. Ya, lalu bisa Anda informasikan juga terkait hasil swab PCR mereka yang sudah keluar ini, dan informasinya tadi sempat saya sebutkan juga ada PMI yang terkonfirmasi COVID-19. Betul ya. Jadi dari 104 sebelumnya ada sebanyak 150 PMI yang diluluskan dari kerajaan Malaysia untuk dideportasi ke Indonesia. Namun dari 150 itu 2 diantaranya dinyatakan positif COVID-19 pada saat melakukan swab PCR di Tawau, Malaysia. Jadi sebelum mereka dipulangkan ke Indonesia dilakukan swab PCR dulu di Tawau, Malaysia, dan didapati 2 orang terkonfirmasi positif, dan kini keduanya menjalani isolasi atau maksudnya menjalani karantina 14 hari di dalam depot imigrasi Tawau. Sementara 148-nya sudah dipulangkan kemarin sore, dan pada saat tiba mereka dilakukan rapid antigen terlebih dahulu untuk memisahkan bila mana ada yang terkonfirmasi positif berdasarkan hasil antigen. Namun dari keterangan Arbain sendiri, 148 tersebut memiliki hasil negatif antigen dan dilakukan swab PCR. Semua swab PCR sampai saat ini belum keluar sama sekali, dan dari Arbain sendiri mengatakan bahwa kemungkinan hasil PCR paling lambat akan diketahui besok pagi. Begitu dia. Ya, lalu apakah ini pemulangan PMI yang terakhir dari Malaysia, Felis? Jadi masih ada sekitar 227 PMI lagi yang saat ini masih berada di kota Kinabalu, dan pihak kerajaan Malaysia akan memulangkan mereka pada minggu kedua Desember 2021, termasuk juga bersama dengan 2 PMI yang terkonfirmasi positif tadi akan dipulangkan. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltara, rekan Febrianus Felis untuk laporan Anda dari Nunukan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Puluhan pelajar SMK di Medan dan anggota geng motor bernama Simple Life terlibat tawuran di Jalan Dr. Mansur, Medan. Keduanya saling serang menggunakan batu dan balok. Tak hanya itu, mereka juga saling serang menggunakan kembang api. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Freddy, jurnalis Tribun Medan, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Freddy. Ya, halo. Rekan Freddy, bisa Anda informasikan, ceritakan kepada kami bagaimana kronologi tawuran geng motor dan juga pelajar SMK di Medan ini? Ya, baik Dea dan juga pemirsa. Jadi tawuran antara pelajar dan juga geng motor itu bermula ketika para pelajar itu mendapat informasi bahwa sekolah mereka SMK Negeri 8 itu akan diserang oleh puluhan geng motor yang sebelumnya juga sudah berkeliling di sekitar sekolah mereka. Jadi pada saat itu juga mereka yang menerima informasi bahwa sekolahnya akan diserang oleh anggota geng motor itu
langsung menghadang para geng motor yang melintas di sekitar sekolah itu sehingga terjadi baku hantam antara geng motor dan para pelajar itu deh, begitu. Lalu adakah korban jiwa dalam insiden tawuran ini? Iya, jadi Dea dan juga pemirsa dalam peristiwa tersebut, satu anggota geng motor itu menjadi bulan-bulanan para pelajar hingga babak belur dan dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Medan untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Nah, satu anggota geng motor yang luka-luka itu gagal melarikan diri ketika diserang oleh para pelajar itu. Ketika ia berkendara, ia terjatuh sehingga ditangkap oleh pelajar dan akhirnya diamankan juga oleh warga dan juga polisi pada saat itu. Iya, rekan Freddy, berarti pihak kepolisian juga langsung turun ya untuk mengurai tawuran ini. Lantas adakah berapa orang yang diamankan dalam insiden tawuran ini? Ya, jadi ada 11 anggota geng motor yang diamankan Polsek Medan Baru malam itu. Dari ke-11-nya itu polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa batu dan sebuah senjata tajam yang disimpan anggota geng motor itu di dalam jok sepeda motornya. Nah, usia mereka itu adalah usia masih remaja dan mereka rupanya juga masih pelajar sekolah SMA begitu dia, sehingga polisi juga telah memulangkan mereka ke rumahnya masing-masing setelah orang tua dan guru membuat perjanjian dan kesepakatan bahwa anak-anak mereka tidak akan mengulangi perbuatannya begitu dia. Baik, terima kasih rekan Freddy untuk laporan Anda dari Medan. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya dari Provinsi Lampung. Tim Reserse Kriminal Polsek Teluk Betung Selatan membekuk 2 tersangka spesialis pencurian AC. Keduanya menjadi target polisi atas laporan pencurian AC di SMA Negeri 8, Kota Bandar Lampung. Dalam pencurian tersebut, 2 tersangka diketahui berbagi peran. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Joviter Husin, wartawan Tribun Lampung yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Joviter. Halo Dea. Joviter, bisa Anda informasikan kepada kami bagaimana kronologi penangkapan 2 tersangka spesialis pencurian AC ini? Ya, penangkapan 2 tersangka spesialis pencurian AC ini dilakukan oleh tim opsional Polsek Teluk Betung Selatan berawal dari laporan korban yaitu pihak sekolah SMA 8 Bandar Lampung. Adapun kedua tersangka ini berhasil membawa 1 unit AC outdoor atau yang berada di luar ruangan sekolah. Iya, informasi yang didapat tadi sempat saya sebutkan juga bahwa kedua tersangka ini berbagi peran dalam melancarkan aksinya. Bisa Anda informasikan, jelaskan? Ya, dari keterangan Kapolsek Teluk Betung Selatan, Kompol Hari Budanto mengatakan bahwa kedua tersangka berbagi peran di mana Ridwan berperan untuk sebagai eksekutor yang masuk ke area sekolah dengan menggunakan linggis dan mempreteli komponen AC yang ada di sekolah. Selanjutnya kedua tersangka membawa AC outdoor ini dibawa menggunakan sepeda motor untuk kemudian dijual ke penadah. Demikian deh ya. Ya, apakah ada informasi juga Joviter penadah mana yang biasanya mereka tersangka ini menjual hasil curian mereka ini, dan lalu apakah polisi juga masih melakukan pendalaman kasus ini? Ya, dari pengakuan kedua tersangka ini mereka baru 1 kali melakukan, namun dari hasil pengembangan diketahui sudah ada beberapa TKP lain yang dilakukan oleh kedua tersangka. Untuk hasil curian sendiri dijual secara per item atau sudah dibongkar ke pengepul barang rongsokan. Saat ini aparat kepolisian masih mendalami apakah ada TKP lain atau korban lain yang juga menjadi korban oleh kedua komplotan ini. Demikian deh ya. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan Joviter juga sudah melakukan wawancara bersama Kompol Hari Budianto selaku Kapolsek Teluk Betung Selatan. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Juga informasi berikutnya, Tribuners. Sabak National Circuit akan menjadi sirkuit permanen pertama untuk balap motor atau road race di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi masuk dalam kalender tuan rumah gelaran akbar kejuaraan nasional atau Kejurnas Motoprix Region Sumatera. Jelang gelaran road race pada awal Desember mendatang, Ikatan Motor Indonesia atau IMI Provinsi Jambi mulai melakukan pengecatan ban pengaman lintasan. Detail informasinya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jambi, ada rekan Abdullah Usman yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Usman. Halo rekan Usman. Ya, halo Dea.
Ya, rekan Usman terkait ini ya persiapan menjelang final Piala Presiden Road Race Regional Sumatera ini, bagaimana bisa Anda laporkan terkait kondisi di sirkuit saat ini, bagaimana persiapannya dan juga kapan sebenarnya gelaran ini dilaksanakan? Baik Dea, baiklah Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dalam awal bulan Desember mendatang akan menggelar event nasional, yaitu final Piala Presiden untuk Road Race Regional Sumatera, di mana dijadwalkan akan digelar pada tanggal 4 dan 5 Desember mendatang. Untuk saat ini persiapan yang tengah dilakukan di sirkuit, pihak IMI maupun panitia dari kabupaten telah melakukan beberapa perbaikan dan persiapan, di antaranya yaitu pengecatan bagian ban pengaman yang berada di lintasan sirkuit. Ada beberapa titik tikungan yang dinilai cukup berbahaya atau perlu dilakukan pemasangan ban. Saat ini tengah dilakukan pengecatan. Demikian Dea. Ya, lalu terkait sirkuit ini, apakah benar sirkuit Zabak Nasional ini menjadi satu-satunya sirkuit permanen di Provinsi Jambi yang siap menggelar ajang nasional? Iya Dea. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya Provinsi Jambi juga, ini suatu kebanggaan tersendiri karena saat ini di Provinsi Jambi, terutama di Sabak, sudah memiliki sirkuit permanen. Yang harapannya nanti jika ada event-event atau kegiatan road race ataupun balapan sejenisnya dapat dilakukan di sirkuit permanen, yaitu berada di Kelurahan Pareculum 1, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun sirkuit ini baru akan menggelar road race atau pertandingan resmi perdana, yaitu nanti di awal Desember mendatang. Dea. Ya, lalu bisa Anda laporkan juga perkembangan terkini jelang event road race ini. Apakah ada perubahan atau persoalan lain, rekan Usman, sejauh ini? Baik Dea. Tadi sebelum kita melakukan live, Tribun Jambi mencoba mengkonfirmasi Kepala Dinas Bud Parpora Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait jadwal atau waktu yang telah disepakati, apakah akan ada perubahan atau tidak lagi. Ternyata setelah kita wawancara tadi, dipastikan untuk kegiatan road race ini akan berjalan pada tanggal 4 dan 5 Desember. Dalam artian tidak ada lagi penundaan ataupun perubahan jadwal, Dea. Cuman saat ini pemerintah kabupaten bersama IMI dan pihak terkait tengah melakukan rapat pemantapan jelang road race yang akan digelar di awal Desember nanti, Dea. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Jambi, rekan Abdullah Usman untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat. Pandemi COVID-19 tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tapi juga berimplikasi terhadap faktor sosial ekonomi. Kondisi itu membuat dua pelari di Bogor berinisiasi untuk menggalang donasi bagi anak yatim yang kehilangan orang tuanya. Keduanya mengadakan kegiatan Maharun Charity Run Season 5 untuk anak yatim korban COVID-19. Untuk mengetahui detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Bogor, ada rekan Lingga yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Lingga. Iya, Dea. Ya, rekan Lingga, bisa Anda informasikan untuk lebih detailnya inisiasi aksi sosial oleh dua pelari asal Bogor ini? Iya, Dea, dan rekan-rekan Tribuners, saya informasikan bahwa pelari di Kota Bogor, ya, ini dua orang pelari dari Kota Bogor melakukan aksi sosial dengan mengadakan charity run yang dilaksanakan di lapangan Sempur. Dua pelari tersebut, ya ini Mahar dan Warman, yang berlari memutari lapangan Sempur sebanyak sekitar 130 putaran yang dimulai sejak pukul 6 pagi dan ditargetkan selesai pada pukul 12 siang. Namun keduanya bisa menyelesaikan target 130 putaran selama waktu 4 hingga 5 jam gitu, kurang dari jam 12 siang, seperti itu, Dea. Bagaimana saat itu proses penggalangan donasi yang dilakukan, bisa Anda jelaskan? Ya, Dea, kedua pelari ini menggalang donasi melalui platform pengumpulan donasi di online, kemudian mereka melakukan inisiasi bahwa akan berlari sebanyak 130 putaran yang dimulai sejak pukul 6 pagi hingga jam 12 siang. Setelah itu banyak donasi yang masuk, karena memang
aksi ini ditunjukkan untuk membantu para anak-anak yatim ataupun anak-anak di Kota Bogor yang memang kehilangan orang tua karena akibat COVID-19. Setelah digalang donasi tersebut, kemudian terkumpul dana sekitar kurang lebih 8 juta lebih yang dikumpulkan oleh para pelari ini. Setelah itu para pelari ini melakukan lari sebanyak 130 putaran dan alhamdulillah bisa tercapai semua target selesai. Seperti itu, Dea. Ya, rekan Liga, apakah ada kesulitan ketika dilaksanakannya proses penggalangan donasi ini? Ya, Dea, secara umum kesulitan yang dialami oleh para pelari ini diantaranya adalah terik matahari karena memang walaupun saat ini curah hujan di Kota Bogor cukup tinggi, namun ketika siang hari terik panas matahari pun sangat menyengat. Itu yang menjadi tantangan para pelari ini, sehingga setiap habis melari, para pelari ini juga menggunakan es batu untuk mendinginkan kepala mereka karena hampir lebih dalam waktu 3-4 jam mereka berlari memutari lapangan sempur sebanyak 130 kali. Selain itu juga tantangannya adalah mental mereka harus kuat karena memang berlari di lokasi yang sama itu bisa menyebabkan kebosanan gitu, sehingga mereka harus menguatkan mental untuk menyelesaikan misi aksi amal tersebut. Selanjutnya setelah terkumpul donasi itu langsung disalurkan kepada pihak yayasan. Seperti itu, Dea. Ya, baik rekan Lingga. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Lingga bersama Maharun dan juga Warman, pelari selaku penggalang donasi bagi anak yatim piatu korban COVID-19 lengkapnya. Jadi sebenarnya program charity ini banyak dilakukan teman-teman pelari. Ada yang namanya charity run. Nah, saya sama Warman berinisiatif. Kita kadang sekarang sudah mulai lupa bahwa COVID itu masih ada, pandemi itu masih ada, dan menyisakan PR, yaitu anak-anak yatim korban COVID-19. Dan saya sama Warman berinisiatif bagaimana kalau kita lari, memutari lapangan sempur untuk membuka dana bagi anak yatim korban COVID. Dan kebetulan karena kita di Bogor ada lapangan sempur, ya kita berinisiatif minta izin buat lari di sini. Dan setelah proses yang panjang, hampir 2 bulan ya Man ya, akhirnya diizinkan buat lari di lapangan sempur. Itu pun dengan protokol kesehatan yang ketat dan banyak persyaratan-persyaratan itu. Meter mengelilingi sempur 130 putaran. Alhamdulillah sekarang udah finish dan terima kasih buat semuanya, buat donasi yang udah terkumpul. Kita pasti salurkan ke anak yatim di Dinas Pertamanan Permukiman, Pak Wali, buat Pak Wali, terima COVID. kasih buat Satgas Covid, Pak Wakil, terima kasih, Dan semua donatur. dan semua donatur. Tadi mulai jam 6 startnya, dan memang harus selesai jam 12. Karena kita dikasih waktu sampai jam 12 siang, jadi harus selesai jam 12 siang. Berarti non-stop tadi ya? Ya, tadi non-stop lari 5, kalau Warman lebih kenceng 4 jam 30 ya? 4 jam 20. 4 jam 20, saya 5 jam, saya lebih lambat larinya. Tapi selama 4 jam 30 itu lari terus. Upah minimum kota atau UMK Manado tahun 2022 mendatang akan naik. Hal ini seperti disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado, Donald Supit. Menurut Kadis, 2 tahun berjalan ini UMK Manado sebesar Rp3.377.265.000. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Vistel Mukuan, jurnalis Tribun Manado yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Vistel. Ya, halo rekan Dea. Ya, rekan Vistel, bisa Anda informasikan lebih detailnya berapa UMK Kota Manado sekarang dan apakah angka UMK Kota Manado ini sama dengan Provinsi Sulut? Ya, makasih Dea. Untuk UMK Kota Manado saat ini 2 tahun terakhir ini berjumlah 3.377. Jadi lebih 67.000 karena saat ini upah minimum Provinsi Sulawesi Utara hanya 3.310.000 dan UMK Kota Manado ada 3.377. Dan sebagaimana informasi yang kami rangkum dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado sudah direkomendasikan bahwa pada tahun 2022 akan dinaikkan lagi kurang lebih 17.000. Jadi dari 3.377 akan menjadi 3.394 untuk tahun 2020 mendatang. Demikian rekan Dea. Ya, seperti apa memang rekomendasinya sehingga tahun 2020 mendatang akan dinaikkan untuk UMK Kota Manado ini? Ya,
Disnaker dengan Dewan Pengupahan sudah membahas bersama pemerintah Kota Manado dan hal itu diterima baik oleh pemerintah Kota Manado dan sudah direkomendasikan oleh Wali Kota Kota Manado Bapak Andre Ango dan tinggal akan diberikan kepada pemerintah provinsi Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondo Kambe dan tinggal menunggu penetapannya untuk UMK 2022 mendatang. Demikian dia. Ya, rekan Kristel, apakah ada pesan dari Kadis kepada para pengusaha terkait kenaikan UMK tahun 2022 mendatang? Iya, Kadis berpesan kepada para pengusaha yang memiliki banyak karyawan agar mengikuti UMK yang sudah akan ditetapkan oleh pemerintah 2022 mendatang. Meskipun Kadis menyampaikan bahwa saat ini Kota Manado khususnya masih di tengah pandemi, tapi dia berharap agar pengusaha tetap bertahan dan tetap mengikuti UMK dari pemerintah Kota Manado. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Fistel bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado, Donald Supit selengkapnya. Besaran upah minimum kota lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Iya. Karena aturannya seperti itu. Kalau tahun depan berubah atau masih sama dengan ini? Tahun depan. Upah minimum kota Manado yang diusulkan untuk tahun depan sudah dibahas oleh Dewan Pengupahan Kota Manado berdasarkan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mengalami kenaikan. Sebanyak 2 ekor elang jenis bondol terbang bebas di langit HKM Seberang Bersatu Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. 2 elang tersebut dilepas liarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan atau BKSDA Sumsel bersama berbagai pihak. Selengkapnya akan disampaikan wartawan Pos Belitung, ada rekan Adelina Nurmalitasari yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Adel. Halo Dea. Iya, bisa Anda jelaskan terkait hal ini lebih lanjut ya, pelepas liaran elang bondol ini? Baik, Dea dan Tribuners, bisa saya informasikan bahwa elang bondol ini merupakan satwa langka yang dilindungi negara karena sudah berada di ambang kepunahan. Dan 2 elang bondol ini dilepas liarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan atau BKSDA Sumsel bersama sejumlah pihak terkait termasuk Bupati Belitung dan Yayasan Alobi. Momen pelepas liaran ini ditandai dengan pelepasan tali yang membuka kandang kayu yang di dalamnya terdapat 2 elang bondol yang sedang bertengger. Beberapa saat kemudian, satu persatu elang yang memiliki nama Latin Haliastur indus ini pun terbang bebas. Dan kegiatan pelepas liaran ini menjadi agenda rutin BKSDA Sumsel sebagai dukungan terhadap program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka melestarikan satwa liar milik negara. Selain juga merupakan rangkaian dari Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Demikian, Dea. Iya, rekan Adel, lalu sebelum dilepas liarkan ini, dari mana asal elang bondol ini, Adel? Iya, Dea. Spesies elang bondol yang merupakan burung pemangsa ini berasal dari serahan masyarakat di Kota Palembang dan diangkut ke Pusat Penyelamatan Satwa Alobi pada tahun 2019 sebagai titipan negara untuk kemudian dirawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebelum dilepas liarkan, elang bondol tersebut telah melalui proses rehabilitasi di Pusat Penyelamatan Satwa Alobi. Dan sebelumnya kedua elang tersebut juga telah dinyatakan sehat untuk selanjutnya bisa dilepas liarkan. Baik, Tribuners, terkait kegiatan pelepas liaran elang bondol ini, rekan Adel juga sudah mewawancarai Bupati Tanah Toraja, Theophilus Alorerum. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Iya, Tribuners, kami akan kembali dengan berita pilihan lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya. Anda masih menyaksikan live update, kita menuju ke informasi berikutnya. Tokoh adat dan pemuda mendukung daerah otonom baru atau DOB di tanah Papua. Menurut para tokoh Papua itu, dengan adanya DOB yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini baik. Selain itu, dengan adanya DOB bisa membantu pemerintah daerah dan pusat dapat menyentuh sejarah masyarakat Papua secara langsung. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Papua, ada rekan Calvin Erari yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Calvin. Halo Dea dan juga Tribunas. Ya, Calvin, alasan mereka ini mendukung ya daerah otonom baru di Papua, seperti apa alasannya? Baik Dea, alasan mereka untuk mendukung DOB di Papua ini untuk agar mempermudah, di mana mempermudah jangkauan pemerintah untuk menyentuh secara langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah pedalaman Papua. Itu dia. Ya, rekan Calvin, lalu bagaimana harapan dari para tokoh Papua dan juga pemuda Papua ini terkait pelaksanaan DOB di Papua? Baik Dea, terkait harapan mereka sendiri untuk agar kedepannya masyarakat Papua kiranya bisa dapat mendukung perencanaan pemerintah pusat terkait pembentukan DOB ini sendiri di Papua, agar pelaksanaan DOB ini sendiri bisa tetap berlangsung dengan aman dan juga baik. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait DOB di Papua ini, rekan Calvin sudah melakukan wawancara bersama Ali Kabiai, selaku Ketua Pemuda Adat Wilayah 2 Saireri Nabire, dan juga Herman Yoko, tokoh adat wilayah Kerom, selengkapnya. Saya punya permintaan hanya satu kepada Bapak Presiden pada saat itu. Bapak, Papua itu harus dibagi. Karena kita rawan dengan rentang pembangunan di daerah. Kenapa? Harus daerah yang kita harus pecahkan untuk dimekarkan hingga daerah itu bisa terjadi wilayah-wilayah yang bisa dijangkau untuk pengamanan. Tapi kalau kita tidak bisa mekarkan satu daerah, maka terjadi penumpukan kewenangan yang tidak jelas di situ. Akhirnya terjadi keributan. Akhirnya dijawab Pak Bapak Presiden. Jadi ada opsi yang ditawar dari UGM, FISIP sudah ketemu saya, Uncen FISIP sudah ketemu saya, dan saya sudah kasih solusi. Untuk Irian Jaya Barat itu sudah masuk dalam Impres. Dalam hal ini saya mendukung proses pembentukan daerah otonomi baru yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Karena bagi kami, bagi saya, DOB sangat penting untuk memperkecil rentang kendali pemerintahan, sehingga rakyat di daerah-daerah terpencil juga bisa langsung merasakan dampak dari pelayanan pemerintah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Salah satu komoditas bahan pangan pokok, yakni minyak goreng, mengalami kenaikan harga hingga 50% dari rata-rata. Kenaikan harga minyak goreng ini juga dirasakan di wilayah Sumatera Selatan. Keluhan dari masyarakat mulai terdengar, baik dari penjual maupun konsumen. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Hartati, jurnalis dari Tribun Sumsel yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Hartati. Halo Dea, selamat siang. Selamat siang rekan Hartati. Bisa Anda informasikan sejak kapan harga minyak goreng ini naik khususnya di Sumatera Selatan?
Iya Dea, selamat siang Tribuners. Harga minyak goreng ini naik terjadi di Sumatera Selatan ini sejak beberapa bulan terakhir atau mulai dari Juli lalu. Kenaikan ini yang awalnya dari hanya 1.000-2.000 dan sekarang kenaikannya hampir mencapai 100% dari harga sebelumnya Dea. Iya. Kenaikan ini disebabkan salah satunya, ya Dea. Halo Dea, iya. Iya, baik. Rekan Hertati, silakan dilanjutkan. Bagaimana laporan Anda? Iya, kenaikan harga minyak goreng ini penyebab utamanya adalah naiknya harga tandan buah segar atau TBS sawit yang dari sebelumnya itu di bawah harga Rp1.000 per kilogram. Saat ini harganya lebih dari Rp3.000 per kilogram. Naiknya harga bahan baku minyak goreng ini membuat harga minyak goreng itu menjadi naik. Dan seperti itulah yang dijelaskan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia atau GAPKI Sumatera Selatan. Jadi naiknya harga bahan baku atau TBS ini menyebabkan harga minyak goreng mahal. Sementara dari supplier menjelaskan kenaikan harga minyak goreng ini sendiri mereka kurang paham kenapa, karena memang dari harga modal mereka naik dan mereka juga terpaksa menaikkan harga jual di tingkat konsumen dia. Iya, lalu apakah pembelian minyak goreng dibatasi jumlahnya? Iya, dia. Untuk yang harga normal ini, setiap supermarket pada umumnya di Sumatera Selatan Palembang ini, untuk harga normal itu tidak dibatasi jumlah pembelinya, tapi pada waktu-waktu tertentu, misalnya akhir pekan atau awal pekan, pengelola supermarket ini biasanya menggelar promo minyak goreng untuk menarik konsumen belanja. Nah, promo ini biasanya harganya lebih murah hingga mencapai Rp5.000 dibanding harga normal. Untuk membatasi pembelian ini, maka dibatasi konsumen maksimal hanya boleh membeli 2 pieces minyak goreng. Ini ukurannya biasanya promonya itu untuk yang ada yang 1 liter, ada yang juga 2 liter. Pembatasan ini dilakukan agar tidak ada terjadi pemborongan oleh satu konsumen saja, sehingga banyak konsumen yang bisa menikmati harga promo ini. Ya. Baik, terakhir rekan Hartati, bagaimana untuk permintaan minyak goreng saat Halo, ini Dea. di sana? Apakah berimbas pada turunnya konsumen karena harga mahal? Rekan Hartati? Iya, halo Dea. Iya, rekan Hartati, bisa mendengar kami dari studio? Halo? Iya. Ya, Tribuners, kita tadi juga rekan Hartati sudah melakukan wawancara bersama Lucy selaku konsumen dan juga Suryono selaku asisten store manager JM Lemabang. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Kalau kenaikan ini berdasarkan dari suppliernya, jadi kita itu juga naik dari sana naik. Pak, promo apa yang kita sediakan untuk menarik minat konsumen tetap belanja minyak goreng walaupun harganya naik, Pak? Selama ini program yang sudah berjalan, itu setiap pembelanjaan 50.000, konsumen bisa menebus murah minyak tropikal yang 1 liter, yang 2 liter, yang botol ya. Iya. Harganya dari 38 menjadi 28.500. Tapi sekarang programnya sih sudah habis 2 hari yang lalu, baru ganti kan. Karena setiap 2 minggu atau 1 minggu programnya kita berganti program. Dikurangin lah, mahalian minyaknya, jadi dihemat-hematin lah. Dihemat, Bu, ya. Iya, pemasukan, itulah, pengeluaran nambah banyak, nambah mahal galau kan, bahan sembako, minyak sayur ini, waduh, pening parah. Bu, jadi lebih banyak ngerebus, itu kukus atau cak manu? Iya, pun, kayak ikan kan, pindah, biasa kalau digoreng kan, jadi lebih hemat. Kita menuju Sumatera Barat, Tribuners. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar lomba pasang tenda dan dapur umum maksud kami di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Kegiatan ini diikuti oleh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Namun ada satu tim dari Provinsi Riau. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Padang, ada rekan Rezi Aswar yang kini sudah bergabung bersama kami dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Rezi. Halo. Ya Rezi, bisa Anda jelaskan kapan dan di mana diadakannya perlombaan pemasangan tenda dan juga pengelolaan dapur umum ini?
Bisa Anda jelaskan lebih detailnya? Iya, ini adalah perlombaan yang diadakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, di mana perlombaan ini digelar kemarin, tepatnya Kamis tanggal 25 November 2021, di mana perlombaan digelar di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang, Sumatera Barat, di mana diikuti oleh petugas BPBD yang ada di Sumatera Barat. Lomba ini pun terdiri dari 2 kategori, di mana ada pemasangan tenda dan lomba pengelolaan dapur umum, di mana pemasangan tenda, kecepatan, kerapian para petugas dinilai, dan juga terkait lomba pengelolaan dapur umum dinilai kecepatan dalam memasak pada hari itu juga, dan dinilai kriteria masakannya seperti apa. Ya. Iya, lalu apakah seluruh BPBD ya berarti ya pihak BPBD dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat ini seluruhnya ikut, Rezi? Iya, ada satu badan penanggulang bencana daerah, satu tim yang tidak ikut dalam kegiatan ini atau perlombaan ini, di mana BPBD tersebut berasal dari Kepulauan Mentawai, di mana tidak mengikuti kegiatan ini, dan kegiatan ini hanya diikuti oleh 18 perwakilan tim dari BPBD setiap daerah di Sumatera Barat. Iya, lalu sudah ada informasikah hasil siapa yang keluar sebagai juara dalam perlombaan ini, dan rekan Rezi, apa sebenarnya tujuan dari diadakannya perlombaan ini? Iya, pertama ya terkait tujuan diadakan lomba sendiri, yaitu gimana caranya petugas BPBD melakukan penanggulangan atau siap siaga dalam penanggulangan bencana yang akan terjadi ke depannya atau yang kita tidak ketahui, di mana petugas BPBD diharapkan dengan cepat bisa membangun atau mendirikan tenda penanggulangan atau tenda darurat bagi pengungsi atau di saat terjadinya bencana seperti banjir, longsor, dan lainnya, begitu deh. Dan terkait penyediaan SDM atau makanan, bahan pangan untuk masyarakat yang mengungsi, gitu. Dan terkait siapa yang muncul sebagai juara dalam perlombaan ini, untuk pemasangan tenda sendiri, juara 1 didapatkan oleh BPBD dari Kabupaten Tanah Datar, dan juara 2 dari Padang Pariaman, dan ketiga dari Kota Padang sendiri. Sedangkan untuk lomba pengelolaan dapur umum lapangan, juara 1-nya berasal dari Kabupaten Sijunjung, dan juara 2 dari Kabupaten Solok Selatan, dan juara 3 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Iya, baik Tribuners, terkait kegiatan ini rekan Rezi juga sudah melakukan wawancara bersama PLT Deputi Peralatan dan Logistik BNPB, Harben Syah. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya untuk Anda. Di Bengkulu juga, ya kan? Itu pesertanya. Itu seluruh daerah di Sumbar ikut hari ini, Pak? Ikut ya. Ikut ya, Pak. Hanya satu Mentawai ya. Mentawai yang tidak ikut. Mentawai. Ya, kenapa tenda yang kita lompatkan? Ya, ini kan kecepatan pengungsinya, ya termasuk dapur umum lapangan. Kan nanti kalau bencana-bencana itu kan banyak terdampak. Ya, itu salah satunya bagaimana kecepatan mereka memberikan pelayanan kepada para pengungsi. Ya. Terus juga bagaimana mereka bisa cepatnya juga menyiapkan makanan gitu. Selain yang lain, yang logistik peralatan kebutuhan dasar pengungsi, antara lain ini tenda ini utama. Terus nanti air bersihnya, sanitasinya, ya, untuk kelengkapan penerangannya, ya, untuk kelengkapan matras, selimut, segala macam itu nanti juga menyertai. Sebelumnya sudah pernah kita lomba-lomba sering, bukan hanya di sini tapi juga di Barat. Ya. Kota Pariaman, perwakilannya aja. Kalau di Sumbar baru sekali ini. Enggak nih, udah pernah juara Solo, Kabupaten Solo. Untuk persiapan selanjutnya dapat mobil kepada Kabupaten 50 kota sebelumnya kan kemarin kan dan Kabupaten Padang Pariaman dipersilakan untuk tahun 2020 kita nggak persiapan gelar ya Pak. Bapak dan Nggak bisa Ibunya. nih setiap tahun lah. Jadi kapasitas penyelenggara penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat ini meningkat. Ya.
Ya, Nanti untuk Kabupaten Pesisir kalau mereka Selatan, hari nggak bisa ini apa-apa menunya nanti kan ada orang apa, banyak Pak? terlantar. Kan? Siapa yang mau menjelaskan? Jadi kan itu kan nggak boleh. Di kapasitasnya harus Siapa yang mau ditingkatkan. menjelaskan, Pak? Ya, Presentasi menuai. kalau mau Bapak? menurunkan resiko bencana, ya orang yang terdampak, orang yang kehilangan rumah, cuman terlantar, nah itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ada hadiahnya ya Pak ya? Ada hadiah. Apa tuh Pak? Ini kalau juara 1 aja mobil. Mobil. Itu digunakan dinas. Untuk dinas, bukan untuk pribadi. Oke Pak. Ya, mari ya. Kiri sebelah kiri. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami tidak lelahnya kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa Tribuners untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.